Kami pengurus nasional IAI bekerjasama dengan IAI Bengkulu bersama-sama menyelenggarakan sayembara ini yang untuk penyelenggaraannya berlangsung selama 1 bulan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirmawan dari Ketua IAI Bengkulu. Saya sangat berbahagia pagi ini bisa kita kumpul bersama-sama dalam suatu kegiatan yang untuk memajukan kearsitekturan khususnya di kota kami, Kota Bengkulu, yang mengharapkan partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut di sayembara desain Taman Wisata Rohani Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dari Dinas PU Kota dan IAI Bengkulu yang didanai oleh APBD Kota Bengkulu. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Pendekatan kami selalu ke dinas-dinas, ke provinsi agar ada kegiatan yang berevent nasional yang sekali-sekali desain kita ini bisa diikuti oleh seluruh arsitek di IAI nasional di seluruh Indonesia. Artinya kami ingin wajah kota kami ini berubah menjadi lebih indah, lebih cantik, dan lebih nyaman tentunya. Karena sekarang ini kota-kota kita lagi bersaing untuk bisa mempercantik atau lebih memperindah daerahnya masing-masing. Sebelumnya sudah ada kegiatan dikonsultankan, tapi nampaknya dari pihak pemerintah kota tidak puas atas hasil yang didesain, makanya mereka datang ke kami, kemudian kami usulkan untuk disayembarakan. Mudah-mudahan hasilnya pun nanti juga bisa memuaskan gitu. Harapan kami seperti itu. Kemudian karena sebenarnya anggaran itu ada di awal-awal tahun itu sudah ada, cuman mungkin kesibukan dari pihak dinas dan kebingungan mereka juga, kami juga, karena baru kali ini IAI daerah Bengkulu menyelenggarakan sayembara seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak hal yang mau ditanyakan, ya, kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan penjelasan saya nanti bisa memperjelas dan lebih terang lagi, sehingga desain karya Bapak Ibu sekalian bisa lebih maksimal. Kemudian dari waktu yang berjalan ini, akhirnya itu pun kami desak-desak terus dari pihak dinas supaya segera diluncurkan. Kami antara MOU antara IAI nasional dengan di daerah, sudah akhirnya saya putuskan supaya komunikasi lebih lancar, udah ini IAI daerah aja untuk MOU-nya. Jadi kita minta dukungan penuh dari IAI nasional supaya bisa terselenggara. Mungkin tidak mengulang membacanya, tapi saya ingin sampaikan pokok-pokok ininya yang diinginkan oleh Bohir ya, dari Pak Wali Kota Bengkulu. Masjid ini mintanya adalah dipercantik. Artinya bangunan ini tidak dibongkar,
tidak direnovasi total, tidak. Kalaupun ada desain Bapak Ibu memasukkan ornamen-ornamen, kemudian jadi atau misalnya ya ini kan, ini tempat wudhu. Ya, ini masjidnya ya, ini masjid dari belakangnya. Ya. Ini arah masuk pertama, ya, main enternya. Nah, kalau di sini ini dia tertutup ininya. Ya. Ini menara, ini apa namanya, menara masjid. Ada di 4 titik. Ini halaman belakang masjid. Ini tempat wudhu. Ini tempat wudhu. Dan ini kayaknya semacam bangunan ini, apa namanya, ruang penjaga. Wudhunya di kanan kiri. Nah, ini halamannya. Jadi semua lingkup di masjid ini itu kita pasrahkan ke Bapak Ibu untuk desainnya. Apakah cara mempercantik kita ini dengan contohnya ya, misalnya penggunaan landscape-nya kita. Ini kan baru rumput-rumput ini nih, rumput biasa. Mungkin kalau mau supaya lebih cantik lagi, kita ganti dengan rumput sintetik, atau mungkin kayak di Masjid Agung Bandung tuh, itu kan rumput ini ya, sintetik ya. Jadi supaya, nah ini kan masih kayak gini nih, termasuk apa namanya, ini boulevardnya mungkin kita rubah lagi desainnya. Nah ini namanya kan baru batang-batang pohon aja. Jadi taman wisata rohani itu jamaah yang datang ke masjid, ya, dia di situ supaya betah. Fasilitas yang mungkin bisa ditambahkan di situ seperti perpustakaan, kemudian wifi, internet, wifi. Jadi supaya jamaah di situ kalau mau mengaji bisa buka internet, baca Al-Qur'annya, atau mungkin baca artikel-artikel di situ. Kemudian ada juga misalnya ada fasilitas olahraganya seperti tenis meja atau mungkin voli. Jadi anak-anak muda yang bermain olahraga di situ, dia bisa, kalau pas misalnya hari Minggu dari pagi bisa sampai sore, dia sholat duhur di situ. Dia juga bisa mungkin sudah duhurnya dia mau di perpustakaan, gitu. Mungkin nanti sampai ke asar ganti dia kegiatan apa lagi, ya itu kita buatkan fasilitasnya di area ini. Nah, kalau memang masjid ini mau kita percantik dengan penambahan ornamen, kemudian ada apa namanya, perubahan warna, itu kita bolehkan, gitu. Atau misalnya ada pelapisan bahan apa yang supaya masjid ini tampak lebih wah lagi, gitu. Ya. Baik. Tadi kita lihat itu masjid dikelilingi oleh pagar, Bapak. Ya. Nah, itu apakah memungkinkan jika ada redesign dari pagar tersebut? Kalau pagar bukan hal yang utama, jadi itu bisa diredesain, karena pagar ini jadi menutup bangunan itu, ya kan? Jadi kita lihat dari pagarnya, bisa kita ulang lagi. Ini pagar ini ya sebenarnya baru dibikin ini pagar sekitar tahun 2012-2011. Tapi kalau memang desain Bapak Ibu merubah pagar menjadi sesuatu yang lebih
masjid ini nampak keindahannya, ya itu sangat baik sekali gitu. Ini panggal ini kan seperti ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau mengusulkan perubahan lagi nggak apa-apa. Atau misalnya landscape, tumbuhan yang di sini kita tanam apa seperti pohon kurma, jadi supaya nampak seperti di Timur Tengah itu silahkan. Gitu. Jadi kami memberikan, atau Pak Wali Kota memberikan kebebasan untuk mendesain. Artinya hal-hal apa yang bisa kita tampilkan di sini supaya masjid ini menarik, bahkan menjadi masjid paling indah seluruh dunia mungkin. Mintanya seperti itu. Mintanya seperti itu. Syukur-syukur paling indah se-Indonesia. Itu harapan Pak Wali Kota seperti itu. Nah, fasilitas yang lain yang disampaikan juga, mungkin bagi ada jamaah yang ingin apa ya, semacam iktikaf begitu, mungkin disediakan kamar. Ya, mungkin tidak banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak jadi seperti hotel yang mungkin ada 4 kamar atau 5 kamar atau 6 kamar, dipisah antara putra putri di sebelah mana gitu. Jadi itu namanya fasilitas tambahan. Jadi kalau tidur di masjid walaupun iktikaf tapi kan kurang elok ya kan. Tapi kalau disediakan ruangan untuk istilahnya istirahat pada saat iktikaf, itu lebih bisa memakmurkan, meramaikan masjid lagi. Jadi tengah malam orang yang iktikaf bisa bangun, kemudian sholat tahajud, kemudian dilanjutkan subuh, mungkin pagi dilanjutkan dengan pengajian, seperti itu Pak kira-kira. Jadi konsep Taman Wisata Rohani ini adalah membuat masjid ini lebih berpenghuni lagi. Kalau sekarang ini kan pada saat 5 waktu aja orang baru datang. Nah, maunya ini masjid itu ramai terus di sepanjang waktu. Mencukupi untuk jamaah. Nah, jadi kalau memang di KAK tertulis sekitar 2000 jamaah Pak ya, memang kalau dengan pelatarannya bisa sampai 2000, tapi itu bukan hal yang menjadi pokok di desain kita. Gitu. Ya. Jadi artinya untuk jamaah kita nggak ada batasannya Pak untuk bisa menampung, karena bangunan masjid kita ini pun masih memadai untuk kegiatan sehari-hari, kecuali kalau Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha memang ya itu kan kejadian yang boleh dianggap luar biasa. Jadi, yang diharapkan berapa ya untuk Idul Fitri itu? Kalau Idul Fitri bisa sampai 5.000 Pak. Mungkin sampai ke jalan-jalan, sampai ke ini pun juga nggak akan cukup gitu. Berarti pemanfaatan lapangan itu akan mungkin dilakukan gitu ya? Iya, boleh aja. Jadi saya sampaikan kapasitas jamaah bukan hal yang utama Pak, karena pada saat overload pun jalan aspal pun bisa jadi tempat sholat gitu. Nah, jadi artinya yang saya sampaikan, masjid ini seperti itu tadi Pak, dipercantik, kemudian diperbagus dan diperindah gitu. Nah, misalnya nih kayak kamar mandi WC ya kan, boleh aja. Jadi saya sampaikan kapasitas jamaah bukan hal yang utama Pak, karena pada saat overload pun jalan aspal pun bisa jadi tempat sholat gitu. Nah, jadi artinya yang saya sampaikan, masjid ini seperti itu tadi Pak, dipercantik, kemudian diperbagus dan diperindah gitu. Nah, misalnya nih kayak kamar mandi WC ya kan, di Denah itu kan ada. Nah, kalau kondisinya ya toiletnya pakai kloset jongkok ya kan, kemudian hanya pakai ember. Nah, kalau memang
Bapak Ibu mau mendesain kamar mandi WC-nya dibuat seindah mungkin kayak hotel bintang 5, ya, itu artinya seperti itu, Pak. Diperindah seperti itu. Jadi nggak akan ada target khusus misalkan untuk masjid ini terletak di pusat kota, jadi di sini ada jalur jalan, boleh dibilang jalan pusat kota, Pak, ya, dan dilalui oleh angkutan umum, baik dari sisi sebelah sini maupun dari sisi sini, Pak. Kemudian kalau untuk parkir sekarang ini yang digunakan adalah sebelah sini nih, Pak. Nah ini, jadi masih rumput-rumput pun dipijak mobil gitu. Jadi belum ada pengolahan parkir secara baik, gitu. Nah, kalau memang nanti Bapak Ibu ada pengelolaan, pas di hari Jumat itu parkirnya ya, pas di hari Jumat mereka memenuhi di sebelah sini. Kemudian di sepanjang pinggir jalan, Pak, pinggir jalan sebelah sini maupun di sebelah sini. Tapi kalau untuk mobil, mereka sekarang ini di sini, Pak, karena pencapaian utamanya aksesnya dari sini. Ini jalan Soekarno Hatta ini, Pak. Ini namanya Jalan Soekarno, bukan Jalan Soekarno Hatta, Jalan Soekarno. Nah ini mereka pakai untuk parkir mobil di sini. Nah ini di pinggir-pinggir jalan, gitu. Kadang mereka masuk gitu. Nah, kemudian untuk pedagang makanan, ya, kalau untuk hari Jumat kayaknya sih kalau untuk pedagang makanan dia nggak ada, Pak, di sini, hampir nggak ada, karena ramainya pada saat Jumat aja. Nah, tapi kalau di sekitar sini, karena ini adalah masjid di dekat permukiman, ya agak ke arah sekitar berjarak 500 meter, 1 kilo ada sih memang warung-warung rumah penduduk itu di pinggir-pinggir itu. Tapi kalau yang dekat dengan masjid atau di halaman masjid tidak ada, Pak. Ya, tidak ada, karena itu tadi, Pak, aktivitas masjid ini untuk kegiatan sholat 5 waktu memang ada jamaah, tapi tidak terlalu penuh gitu ya. Penuh ya pas hari Jumat. Sekarang kurang lebih itu kapasitas berapa, Pak? Yang ada di dalam, ya? Iya, kalau yang di dalam ini yang kalau bisa dihitung mungkin antara 50 sampai 100 mobil mungkin. Nggak sampai lah 100. 50-an mungkin. 50-an mobil. Dan kalau kayak halte gitu tidak ada, Pak, titik halte nggak ada, Pak. Iya, titik halte nggak ada. Yang melalui jalan ini kendaraannya apa, Pak? Ini angkutan umum yang mobil cherry itu, Pak, kecil itu. Ya, angkutan kota ya. Angkot. Iya, angkot. Kalau di Bengkulu kan angkutan bis kotanya kan nggak ada. Iya, adanya cuma angkutan umum angkot gitu. Itu pun intensitasnya kecil, nggak kayak di Jawa lah. Kalau Jawa kan deret-deret banyak itu sampai macet gitu. Iya. Nah ini yang di area tersebut, iya, yang menggunakan. Kalau sekarang ini yang banyak menggunakan rata-rata di umur 40 sampai ke atas gitu kan. Ya, rata-rata kan udah orang berumur gitu, yang sering ke masjid. Nah harapan kita dengan adanya desain ini nanti bisa menarik dari anak-anak sampai ke usia lanjut begitu. Makanya kayak ada fasilitas olahraga, kemudian mungkin ada playground di situ, jadi anak-anak supaya senang di situ. Nah itu tadi playground kan mungkin, jadi anak-anak udah sering main ke situ nanti gitu, daripada mereka bermain di. Kalau luasan ini kan ini termasuk ini, Pak, ke zona masjid, Pak, yang segitiga ini, karena dulu jalan itu adalah di sini, di sini aja simpang itu, kemudian dibelah lagi di sini. Supaya untuk membentuk semacam structure di sini, tapi kayaknya kurang menarik juga. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mendesain structure yang di sini nanti. Kalau soal KDB, koefisien dasar bangunan, ini adalah luasnya sekitar 1 hektar ya, kurang lebihnya. Iya,
KDB-nya saya rasa kalau kaidah secara umum mungkin maksimal sekitar berapa Pak? Sekitar 60% ya. 60 itu. 60%, 50%. Nah, itu saya rasa secara umum itu untuk di lingkungan kota-kota. Kemudian kalau KDA-nya koefisien dasar hijau ya secara umum antara 30 sampai 40% ya KDB-nya. Nah, kemudian kalau untuk di bagian belakang sini Pak ya? Ya. Ya. Nah, ini sebenarnya lahan milik masjid itu di sini sebenarnya Pak. Tapi nampaknya di sini udah dipakai untuk perumahan penduduk. Jadi bisa kita lihat itu lagi. Iya, untuk apa namanya? Drone-nya tadi. Nah, ini Pak ya. Ya. Ini sekarang dipakai untuk ini sekolah ini Pak, sekolah apa Islam. Selanjutnya, jadi desain ini nanti akan masuk dalam apa namanya program kota untuk pembangunan yang berkelanjutan. Artinya kalau memang desain kita nanti dananya bisa sampai 50 miliar atau mungkin 100 miliar, ya itulah yang akan kita bangun begitu. Jadi desain ini sudah ke arah situ, sudah ke pengembangan selanjutnya begitu. Jadi nggak mungkin kita ada desain lagi. Jadi desain ini adalah sudah final nanti untuk pengembangan. Ya kalau bisa bertahan 50 tahun sama seperti masjid sekarang ini yang dibangun tahun sekitar 80-an ya oleh Pak Ahmad Nur Zaman, desain arsiteknya itu seperti itu. Jadi bukan nanti 10 tahun lagi kita akan desain lagi pengembangan, bukan. Jadi desain ini adalah untuk ke situ, ke arah mungkin bisa 50 sampai 100 tahun yang akan datang gitu. Mungkin ada lagi di sini Bu. Ya. Kalau di sini ditutup terus karena di sini tanahnya agak tinggi ya, gitu, agak tinggi. Jadi tidak dipakai untuk parkir. Jadi jalan yang meternya dari sini dan di kanan kiri inilah yang sekarang ini jadi zona parkir kendaraan. Kalau daya tampungnya ya sekitar 50 sampai 60 kendaraan. Gitu. Itu tinggi PL dari yang terbawah itu berapa ya Pak? Untuk masjidnya? Untuk yang nanti yang di pojok sebelah sini. Ini ya? Nanti ada pengolahan untuk ruang tamu. Iya, sebelah sini Bu ya. Ini sebenarnya begini. Kalau tinggi tanah ini dengan masjid, dengan halaman sini itu sama. Posisi jalannya ini aja yang turun. Ya, gitu. Ya, agak turun. Jadi dari sini, ini ke sini ini agak turun Bu posisi jalan. Kalau tanahnya ini sama semua, rata dia. Ya, cuma posisi jalannya ini yang turun. Makanya kita kasih apa kontur ini, dia turun kurang lebih nggak tinggi sih, sekitar 1 meter sampai 2 meter. Gitu. Ya, kalau tepatnya ya kurang lebih. Ini ada tulisannya jalannya ini juga bisa pengurus masjid. Kalau memang nanti setelah dikembangkan ini ternyata biaya perawatannya tinggi, otomatis nanti pemerintah akan memikirkan itu. Untuk saat ini kita pasrahkan ke pengurus masjid gitu, untuk pengelolaan pemeliharaannya. Yang tertera 4.000 itu adalah pada saat hari-hari tertentu seperti Idul Fitri gitu. Itu bisa sampai 4.000, 5.000. Bahkan jalan pun, aspal pun dipakai untuk jamaah gitu. Nah, kalau untuk kesehari-hariannya untuk saat ini masjid ini masih mampu menampung sampai 2.000. Nah, kalau untuk bangunan yang perluasan sebenarnya perluasan ini
ya dalam kerangka mempercantik itu tadi dengan fasilitas-fasilitas yang akan kita desain. Itu sudah termasuk dalam memperluas masjid. Kalau untuk menampung jamaah, saya rasa masih cukup. Bahkan mungkin untuk 50 tahun pun Masjid Taqwa ini kapasitasnya itu tadi, kalau untuk sekitar 2000 jamaah untuk kesehariannya masih tertampung gitu. Jadi untuk perluasan sholat saya rasa belum diperlukan, tapi perluasannya adalah pengembangan fasilitasnya, iya gitu. Nah, kalau untuk bangunan yang bisa dibongkar maupun tidak, yang di sini ya yang tidak boleh adalah di bangunan masjidnya. Tapi kalau untuk di belakang ini tempat duduk, kemudian gudang dan sebagainya ini, saya rasa bisa untuk ditingkatkan kembali, walaupun tidak merubah secara total gitu. Mungkin toiletnya nanti merasa kurang nyaman, kurang jumlahnya, bisa kita tambah lagi. Atau mungkin ada bangunan yang lama ini sudah nggak berguna, nanti kita bongkar lagi, kita rubah menjadi ruang yang lebih positif, juga lebih baik gitu. Gimana kira-kira sudah? Jadi kalau yang ada ya? di KAK yang untuk program ruang ya Pak ya, dan kapasitas ini yang harus kita penuhi kan Pak, bukan ini yang existingnya ya. Di program ruang Ini contoh kayak misalnya tempat wudhu pria 15 titik keran, itu yang harus dipenuhi atau emang ini yang ada sekarang? Tempat wudhu pria ya. Ya, Guest house 50 ya. orang. Ya ini yang istilahnya gambaran kebutuhan yang untuk kita rencanakan gitu. Seperti guest house ini 50 orang gitu ya Pak? Kalau 50 orang rasanya kebanyakan. Makanya. Iya. Misalnya kan kalau nggak salah 4 Ya, kamar 4 gitu kamar ya. 4 kamar putra putri, berarti sekitar 8 kamar aja gitu kan. Kalau sampai 50 orang ini mah hotel besar ini. Ya soalnya di Iya, kamarnya kan mungkin perlu dibuat apa namanya, adendumnya, adendum amazing, menginap dan kunjungan kurang lebih sekitar 10 orang lah. Tapi kalau satu kamar 2 orang kan bisa 20-an. Mungkin ini bukan orang tapi kamar gitu ya. Kamar mungkin antara 8 sampai 10 kamar gitu. Nah, kemudian di sini ada juga jogging track ya. Maksudnya jogging track ini ya itu tadi semacam sport itu kan, olahraga. Mungkin pas minggu pagi supaya bisa berlari-lari kecil mengelilingi masjid, nah itu, atau berjalan jogging santai ke keliling masjid begitu. Di pedestriannya seperti itu. Kalau sekarang kan belum ada gitu. Itu termasuk di pengolahan taman kita. Kalau tempat wudhu ini 15 titik keran. Kalau memang kita bisa desain 20 ya 20 apa-apa. Sepertinya kebijikan ya. Kenapa? Sepertinya kurang ini. Kurang, iya itu kalau 15 sepertinya kurang. Kalau untuk ibadah, nah ini kan ibadah terbuka ya. Maksudnya tadi saya sampaikan, apabila di saat-saat hari tertentu itu tadi sampai 4.000, nah itu dia bisa menggunakan plasanya. Mungkin halaman parkirnya bisa dipakai kan untuk sholat, tapi mobilnya nggak di dalam, mobilnya mungkin parkir di luar gitu, di pinggir jalan gitu. Karena kalau untuk menampung semua nggak cukup, lahan kita cuma 1 hektar gitu. Kalau ditambah jamaah 4.000, kemudian parkir mobil di dalam, ya nggak akan cukup gitu. Nah kalau untuk tenan ini ukuran 12x12, rasanya nggak ukuran baku ya, nggak ukuran bangku. Paling tidak
Di situ tersedia 2 atau 3 2 atau 3 stand untuk berjualan gitu. Dan juga ditambahkan untuk food court ya. Food court ya, ini belum masuk di KK-nya. Food court, kemudian ada untuk manasik, untuk latihan manasik haji. Kalau tadi tenant jadi untuk yang apa nih? Kalau ada food court gitu, kalau tenant ini? Iya, termasuk di tenant itu mungkin ya. Ya. Masuk di tenant. Iya, masuk di tenant. Perorangan maupun kelompok hanya boleh memasukkan 1 karya. Dan ini nanti juga sayembara ini dapat diikuti peserta perorangan ataupun kelompok maksimum terdiri dari 3 orang. Jadi form-form emang ada perbedaan antara KK di sini 3 orang dengan form yang mungkin udah download form itu ada 5 poin ya. Itu kita batasi maksimum 3 orang. Pengalaman yang lalu-lalu sayembara kita bebaskan anggota berapa banyak sekali, ternyata 1 orang 10 anggota gitu. Nah itu kan kesian sertifikatnya penuh nama gitu. Jadi ya kita maksimum 3 orang. Kalau misalkan memang 10 ya bisa lah dibagi bagi dua kelompok gitu, atau bagi 3 kelompoknya. Jadi untuk anggota panitia penyelenggara sayembara, baik nanti ini kami dari IAI Nasional maupun dari teman-teman IAI Bengkulu, dari para juri dari nasional ada Pak Budi Sukada dan Bapak Ahmad Nurzaman, maupun instansi yang terlibat ini tidak mengikuti sayembara yang berlangsung ini. Untuk pendaftaran bisa melengkapi form pendaftaran yang ada, bisa di-download di website kami, website iai.org.id. Bisa juga merequest form pendaftaran ke email penghargaan iai@gmail.com. Acara unleashing sayembara Taman Wisata Rohani Masjid Al-Taqwa Bengkulu kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan selamat bekerja, selamat berkarya, dan selamat menang. Oke, terima kasih.